Oke, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih di materi Firestore ya. Di sini kalau kita cek ini kita login sebagai siapa? Sebagai Kuldi. Kita cek di sini sebagai Kuldi. Itu ada satu buah chat ID nih yang dia memulai ya. Jadi kita login dengan Kuldi, kita udah membuat koneksi dengan Sandika. Jadi pas kita mau nyari lagi, nyari si Sandikanya, kita klik message dan di sini nggak generate ID yang baru ya. Jadi dia tetap yang lama nih. Karena koneksinya dia berdua gitu ya. Nah, karena di sini ada chats-nya, jadi di logic kita kan kita mencari ngelooping dari koneksi single chat yang koneksinya sama yang kita cari. Jadi di sini connectionnya ini sama apa enggak sama email yang kita cari di sini. Pas di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya sama, kita dapat chat ID-nya. Jadi kita nggak perlu, kalau misalnya chat ID-nya tidak null, kita langsung false flag connection-nya, langsung kita ke chat room aja, ngebawa chat ID-nya. Itu sesimpel itu. Tapi kalau misalnya nilainya new connection-nya true, kita akan menjalankan fungsi ini nih. Ya, kita ngebuat data baru nih, yang chat ID-nya nanti di generate secara random. Kalau misalnya mereka benar-benar belum pernah ada koneksi. Nah, tapi ada permasalahan di sini. Kalau ini kita login sebagai Kuldi, kita ngelooping ini yang ada di chatnya, dan dia jelas tidak akan membuat chat yang ID yang baru. Tapi kalau misalnya kita login dengan Sandika, dia dianggap tidak memiliki chat di sini, maka dia di chat sini dokumennya akan dibuat satu dokumen yang auto generate ID kayak gini. Jadi dia akan membuat ID yang baru lagi. Nah, itu permasalahannya kalau kita login di si Sandika. Padahal koneksinya sama-sama mereka berdua gitu. Nah, sekarang idenya adalah gimana caranya menghandle ini ya. Coba ini kita delete nih, delete dokumen yang ini. Jadi kita tetap punya yang 7GC ya. 7GC ini koneksi antara mereka berdua. Oke. Nah, sekarang idenya adalah di sini kita login sebagai Kuldi. Ini nggak jadi masalah. Tapi kalau kita login sebagai Sandika, itu akan menjadi masalah. Kita coba ya. Kita login sebagai si Sandikanya nih. Kita mau ngechat coba si Kuldinya. Ya. Kita coba masuk. Kita login sebagai Sandika. Kita mau chat si Kuldi. Kita tulis saja. Nah, ini kalau misalnya kita klik ini, oke, udah masuk. Tapi di sini dia ngebuat ID baru 3TBM ya. Di usernya kalau kita menggunakan Kuldi Project dia 7GC. Kalau kita menggunakan Sandika dia 3TBM. Nah, sedangkan connectionnya itu sama-sama mereka. Isinya tuh mereka juga berdua gitu. Koneksinya antara mereka. Nah, hal ini tidak mau terjadi nih. Gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya sebenarnya gampang. Ini kita delete dulu. Kita buat si Sandika ini masih kosong ya. Masih kosong chatnya. Jadi kita akan memperbaiki ini di sini. Kalau kita pas login dengan Sandika, kita mau ngechat si Kuldi ini. Gimana tuh? Jadi di sini permasalahan di sini. Dia dianggap dia belum ada koneksi di sini. Kalau dia belum ada koneksi di sini, padahal dari pihak si friend email ke kitanya itu udah ada koneksi, sedangkan dari kita ke dia itu nggak ada koneksi. Nah, ini ada miss di sini, ya. Jadi dia akan dibuat baru di sini. Akan membuat chat dengan dokumen ID yang random, auto generate ya. Jadi sebelum mengeksekusi yang ini, yang harus dilakukan adalah di sini cek dari chat collection. Apakah nih cek dari chat collection nih, apakah ada dokumen yang koneksinya antara mereka berdua, yang dicari, email yang dicari sama email dirinya sendiri. Nah, intinya kita akan mencari dari connections ini, dari chat ya, chat collection. Nah, jadi di sini cek dari chat collection, cari yang connectionnya itu mereka berdua. Mereka berdua. Intinya kayak gini. Ya. Nah, di sini nanti bakalan ada dua kondisi. Akan ada dua kondisi ya. Nah, misalnya kondisi yang pertama adalah kalau misalnya ada
Kalau misalnya ada, dia ngapain? Kalau misalnya nggak ada, dia ngapain? Nah, ini kita coba jalanin aja. Gimana caranya dari chat collection ini koneksi mereka berdua? Nah, berarti yang kita dapetin adalah kita masuk ke chat collection. Ini kita udah buat di atas, di sini chat collection reference nih. Kita copy aja ini, variable ini. Kita pasang di sini. Kita cari where, ya. Fieldnya yang mana? Fieldnya itu connections. Ini kita samain sama yang di sini. Yang kita mau cari ini connections, ya. Ini kita copy nih, connections, ya. Di sini. Connection yang kita cari. Kemudian ini kita samain is equal to, ya. Baru nanti kita dapetin, kita get, ya. Nah, dia akan sama dengan apa? Ya. Kita mau dia sama karena dia tipenya array, ini dia diantara dia berdua, kita is equal to ya mereka berdua. Misalnya dari sini ya, mereka berdua kan ini ya. Jadi kayak gini datanya. Ya. Jadi connectionnya yang sama dengan mereka berdua nih. Ya. Tapi permasalahan di sini adalah kita ini harus kalau misal is equal to itu harus sama persis urutannya. Jadi ini dia nyari sebuah array, berarti current user yang sekarang itu kita login sebagai Sandika. Nah, friend email yang kita cari itu si Kuldi-nya, ya. Nah, ini sama apa enggak? Sandika terus Kuldi urutannya. Sandika terus Kuldi. Nah, ini kan beda ya. Nah, kita nggak mau nih urutan beda ini mempengaruhi pencaharian kita. Nah, maka dari itu kita bisa, kalau misalnya di sini teman-teman mengira is equal to lagi, nah itu nggak ada. Is equal to hanya boleh satu kali. Nah, gimana tuh caranya kalau misalnya kita mau ini nggak jadi masalah nih urutan ini? Gimana caranya? Yang jadi PR-nya adalah sekarang kita mengganti is equal to ini dengan yang namanya wherein. Wherein ini berupa list. Jadi dia kita pasang sebuah list dari ini. Ya, gini. Jadi di mana kita mau kasusnya seperti ini atau ini kebalikannya. Kayak gini. Ini nggak jadi masalah nih kalau misal kayak gini, ya. Jadi mau emailnya kebalik-balik juga nggak masalah. Dia tetap mencari satu, dianggap satu kesatuan bahwa kita dapat dokumen ID yang ini. Mau ininya kebalik-balik juga nggak masalah. Nah, kita bisa gunain yang wherein. Nah, kita dapat get nih. Karena dia tipenya feature, kita wait aja. Kita masukkan ke dalam sebuah variabel, misalnya chat docs. Ya. Chat docs ini adalah kumpulan dokumen dari collection yang chat. Ya. Ini kita copy aja. Yang kita harus lakukan di sini, dua kondisi ya. Kita tanya dulu, jika chat docs ini dia ada isinya apa enggak? Tidak sama dengan 0, berarti ini terdapat data chats, ya. Terdapat data ini. Kita mau login sebagai Kuldi atau kita sebagai Sandika, kalau dia ngeceknya dari sini di antara mereka berdua, ya kita dapat. Kalau misalnya dapat, ya berarti kita nggak usah buat baru lagi, nggak usah buat baru. Tapi kalau misalnya kita nggak dapet, berarti ini buat baru. Buat baru. Mereka berdua benar-benar belum ada koneksi. Gitu ya. Kalau ini terdapat chat dan ada datanya nih. Ada koneksinya. Kasusnya ini sudah ada koneksi antara mereka berdua. Kayak gini ya. Kalau buat baru, ya udah ini kita tinggal copy paste aja nih. Kita semuanya kita copy, kita cut, kita masukin ke dalam sini, ya. Oke. Kalau misalnya ada datanya, kita mau ngapain, ya? Kalau ada datanya, berarti ini kan pasti cuma satu ya. Ini pasti cuma satu karena ini apa ya? Ini unik dan dia berdua ini nggak mungkin ada orang lain lagi. Orang lain nggak mungkin ada data yang mereka berdua lagi. Ya, ini unik. Jadi kita bisa ambil kayak gini, kita ambil yang iterasi pertama, ini datanya, kita ambil datanya. Ya. Kita udah dapat datanya nih. Sebenarnya kita butuhin buat apa sih? Kita butuhnya tuh sebenarnya
Ini kita data sebagai mapping, as mapping, gini ya. String dynamic. Nah, ini adalah kita data ini tipenya objek, berarti di sini kita langsung final. Di sini adalah set data. Kayak gini ya. Dari data ini kita bisa membuat, kita nggak perlu buat baru lagi nih, ya. Kita nggak perlu buat baru lagi. Kita tinggal masukin ke dalam user yang sekarang, ya, karena dia belum kedetek, belum ada. Maka yang harus kita lakukan, kita mengupdate chat ini friend email benar, chat ID-nya kan. Nah, kita butuh chat ID. Dari chat data ini kita bisa ambil ID-nya nggak? Ya, kita coba cek chat data titik ID ada nggak? Nah, nggak ada. Jadi kita butuh dokumennya. Yang kita butuh adalah final chat data ID, misalnya kayak gini. Kita ambil dari yang sini, titik ID. Nah, ini kita bisa dapat ID-nya. ID dokumen yang ini ya, yang random ya. Kalau kita berdasarkan dari data, itu data-data yang di sini. Kalau kita ambil langsung ID-nya, itu kita menggunakan ini. Kita mau ngambil ID apa datanya? Oh, kalau misalnya ID-nya yang ini, kita copy, kita pasang di sini, ya. Dan kita last time-nya ini jangan dari date, kita ambil dari datanya. Titik, oh bukan, ini sebuah mapping ya. Kita ambil dari yang last time, ini. Oke, ini udah benar. Kemudian yang kita lakukan adalah setelah kita update usernya, kita jangan lupa nih update di sini. Kita copy, chat ID-nya juga jangan lupa nih kita copy semua ya. Ini kita pasang di sini di bawahnya. Chat ID-nya menggunakan ini, chat data ID. Ini kita ganti. Date-nya kita gunain yang dari sini. Kemudian chat ID-nya kita ambil dari sini. Dan kita refresh. Kalau chat ID-nya udah dapet, kita bisa dapat get to name. Ya, langsung ke chatroom membawa chat ID-nya. Nah, ini adalah konsepnya. Jadi kalau kita save, ini kita login sebagai Sandika. Kita anggapnya di sini nggak ada data ya, chatnya kosong. Coba ini kita searching si Kuldi-nya. Kita klik, kita masuk. Dia datanya sama, chat ID-nya 7GC. Sama ya, 7GC juga ya. Dia nggak dibuat baru nih, karena koneksinya emang mereka berdua. Nah, user, kita sebagai Sandika, Kuldi Project ini 4332. Kalau kita cek di Sandika 4332. Nah, ini last time-nya sama ya, karena kita ambil dari, bukan kita buat baru, tapi kita dari sini last time. Kita ambil dari datanya dia. Nah, ini logic kita udah semuanya udah benar membuat koneksi. Ini semuanya udah benar dari pihak ke satu atau pihak kedua. Ini udah oke ya. Nah, sekarang mungkin nanti kita tinggal masuk membuat sebuah chatnya nih. Jadi pas dia mau dapetin data, chat, kita ngechat gitu ya. Misalnya si Kuldi ini, kita memulai chat, kita enter, nah nanti dia masuk dan kita update di sininya. Tapi itu mungkin nanti dulu, kita akan membuat tampilan ini dulu deh. Ya, tampilan ini kita looping orang-orang yang tadi kita udah search, kita langsung masuk sini. Mungkin di pembahasan selanjutnya aja.